Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam perjalanan Kijaya di channel Penjelajah Sejati, sejatinya para penjelajah diri. Hari ini Kijaya akan membahas tentang ilmu rasa yang Kijaya jalani atau Kijaya pahami selama menjalani dunia spiritual. Ilmu rasa ini Aki coba memahami dan mengkaji selama tahun 1091 sampai tahun 1999. Sebelum Aki memulai pembahasan ini, Aki doakan untuk para penjelajah sejati, semoga selalu diberi kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta tidak lupa dijauhi dari segala fitnah manusia, jin, dan dajjal. Singkat cerita, Aki akan mengajak para penjelajah sejati untuk mengikuti perjalanan spiritual Aki dan mengajak untuk membuka pola pikir agar apa yang Aki bahas dan Aki jelaskan tidak menjadikan perdebatan atau salah paham. Ilmu rasa ini sebenarnya mudah untuk dipelajari dan dipahami, serta mudah untuk dikaji. Karena apa? Ilmu rasa ini kita bisa mengambil dari perjalanan orang lain, dari cerita-cerita orang lain yang menjalani spiritual, dari guru-guru Aki yang terdahulu. Banyak guru Aki yang bercerita tentang cara menuntut ilmu, cara mengisi barang, atau cara-cara membuka mata batin dan lain sebagainya. Semua itu mudah Aki serap, mudah Aki pelajari, mudah Aki pahami. Karena apa? Aki cukup mendengarkan, melihat, dan mengingatnya. Yang sulit adalah untuk menjalaninya atau laku batinnya. Di depan Aki ini ada saksi bisu perjalanan Aki dalam dunia spiritual. Ada sabuk yang pernah Aki ceritakan untuk kekebalan. Ada wafak yang ditaruh di dompet yang menjaga Aki selama perjalanan 8 tahun. Ada wafak yang ini, ada kerisnya juga, yang untuk mahaba dan segala macam. Ada yang ini, yang diisi di dompet juga, ditaruh dompet untuk kekebalan dan segala macam. Semua barang ini Aki dapatkan dengan mudah tanpa laku batin. Artinya, ilmu rasa ini kita dapat memahaminya atau kita dapat mempelajarinya lewat buku, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain yang dituangkan dalam tulisan, yang kita bisa pelajari, kita pahami, kita hafal. Dan sabuk ini dan benda-benda ini bisa Aki dapatkan dari guru-guru Aki tanpa harus menjalani laku batin. Itulah ilmu rasa yang Aki jabarkan dalam konten ini. Kenapa Aki bilang ilmu rasa mudah dipelajari dan dipahami? Karena Aki sendiri tidak mempelajari laku batinnya. Yang Aki tahu, Aki hanya mendapatkan atau disuruh mencari persyaratannya, sebuah koin, ada wafaknya, dan diisi oleh guru untuk Aki gunakan. Sebagai contoh yang mudahnya, kita memiliki suatu benda atau HP, kita hanya mempelajari instruksinya, cara penggunaannya, terus membesarkan atau mengecilkan suaranya dan segala macamnya. Kita bisa mempelajari dan memahami dengan mudah. Akhirnya kita bisa menggunakan HP tersebut. Tapi kita tidak bisa atau tidak tahu cara menciptakan HP itu. Di dalamnya ada komponennya dan segala macam. Ini buat perumpamaan. HP dengan
benda ini. Dalam ilmu rasa ini, Aki berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dalam pelajaran atau mencari ilmu rasa ini, Aki berguru di sana, di sana, di sana, dan membaca buku-buku amalan atau mujarobat yang apabila dibaca surat ini sekian banyak akan menghasilkan ini, akan menghasilkan ini, akan menghasilkan ini, serta amalan-amalan yang Aki tahu dari buku, manfaat dan gunanya pada saat kita mengamalkan atau puasa pada surat ini dipuasakan atau amalan ini dipuasakan, diwiridkan sekian banyak akan menghasilkan ini itu. Aki tidak merasakannya, tapi Aki merasakan bahwa benda ini ada energi yang mengalir dalam tubuh. Dengan benda ini dompet, Aki merasa nyaman, merasa tenang saat Aki berada di tempat yang sekiranya tidak aman. Dan benda ini mengajarkan Aki ketenangan, kenyamanan, dan segala macam. Bukan berarti Aki percaya pada benda-benda ini, bukan. Ini bagian dari proses perjalanan dalam mencari ilmu rasa. Karena dari benda ini Aki bisa merasakan manfaatnya pada saat itu. Aki menggalinya, Aki mengkajinya, ternyata memang tidak begitu sulit untuk mendapatkan ilmu rasa. Karena kita cukup mempelajari dan memahami perjalanan orang lain, pengalaman orang lain, dan perjalanan serta pengalaman guru-guru Aki. Melalui cerita, melalui membaca, dan mendengarkan. Tahun 1992, Aki bersama teman Aki bertiga menemui guru Aki. Teman Aki ingin memuasai ilmu pemikat, atau sebutan ininya pelet lah. Pada saat teman Aki temukan pada guru, teman Aki disuruh puasa 3 hari. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu sinar matahari. Dan makannya dibatasi. Makannya cukup dengan ini, segini. Saat itu Aki nggak tertarik ilmu pemikat. Jadi Aki nggak ikut. Yang menjalani puasa teman Aki 2 orang. Akhirnya tetangga guru yang di sana menyiapkan 2 kamar. Akhirnya teman menjalani puasanya. Aki juga nggak tahu wiritan apa yang dikasih. Mereka menjalani. Aki hanya menemani dan memberikan makanan pembuka pada saat dia mau buka puasa. Ternyata memang berat menjalani laku batin, atau Aki sebut ngaji rasa. Kalau yang tadi, yang Aki mulai dari awal tadi, ilmu rasa. Ilmu rasa, ilmu yang kita dapati dari pengalaman orang lain, dari guru-guru yang Aki temui, dan Aki tidak menjalani laku batinnya. Jadi Aki anggap ilmu rasa itu mudah dipelajari dan dipahami, tapi bisa merasakan. 3 hari kemudian selesai berpuasa, karena 3 hari makannya hanya ya ibarat kata puasa mutih, tidak ketemu matahari, di ruangan aja. Selesai. Ternyata badannya, beratnya berkurang. Karena dia punya niat dan tekad yang sungguh-sungguh, dia berhasil. Perantaranya pakai minyak, dulu minyak angin. Diolesin ke sini. Lalu dikasih bacaan. Jadi kalau orang melihat dia tertarik. Dan itu Aki lihat sendiri pada saat teman Aki ini membawa minyak angin tadi untuk mereka pegang masing-masing 1 botol. Dan setelah teman Aki menjalani itu semua, bercerita juga pada Aki. Ternyata memang berat melakukan laku batin ini.
Dan kalau memang niatnya ragu-ragu, sulit untuk berhasil. Jadi kesimpulannya, kenapa Aki berkata ilmu rasa mudah dipelajari, mudah dipahami, dan dikaji? Karena seperti contoh tadi teman Aki, bila kita cukup dengan ilmu rasa saja, maka kita tidak merasakan merihnya, susah payahnya dalam mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Aki pun mempelajari dari buku mujarobat, menghafalkan untuk ilmu kontak, puasa 3 hari. Pada saat Aki selesai 3 hari puasa, Aki mencoba, nggak berhasil. Mesti ngulang lagi 3 hari, mesti ngulang lagi 3 hari. Jadi kesimpulannya, kisah perjalanan Aki ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dipercaya, tapi untuk diambil hikmahnya. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan segala macam. Jadi, buat para penjelajah sejati, untuk tahun 1091 sampai 99, Aki hanya bisa merasakan energi dari benda ini. Belum bisa menciptakan energi untuk benda ini. Karena di saat itu, Aki hanya belajar ilmu rasa. Belum belajar ngaji rasa. Untuk berikutnya, Aki akan membahas tentang ngaji rasa. Bagaimana caranya Aki bisa mengisi benda ini, menyalurkan energi ke benda ini, seperti yang Aki punya di tahun 1991 ini. Karena sesungguhnya energi terkuat ada dalam diri kita, harus kita ciptakan sendiri, kita hadirkan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara laku batin. Dengan laku batin ini, kita akan menjalani ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita. Mungkin hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Mohon maaf bila pemahaman Aki ini tidak sesuai dengan para penjelajah sejati. Semoga pemahaman Aki ini bisa diambil hikmahnya. Dan mohon maaf bila Aki merasa sok tahu atau menyombongkan diri. Aki hanya berbagi cerita dan pengalaman. Semoga pengalaman dan perjalanan Aki bisa bermanfaat bagi para penjelajah sejati. Hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.